Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah kembali siang hari ini kita ditemani oleh Ustadz yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Haji Dr. Taumpuli SAG, yang alhamdulillah kebetulan beliau berkenan untuk hadir di acara kita. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Saya tuh kalau melihat Ustadz itu selalu terinspirasi dengan suaranya yang lembut, kemudian pembawaannya yang tenang gitu tuh. Jadi Ustadz, panutan kami kalau untuk berdakwah, Masya Allah, dengan kelembutan itu justru bisa meluluhkan hati seseorang ternyata, ataupun pendengar-pendengar kita. Kemudian saya selalu Ustadz. Ya Allah. Masya Allah. Ini sangat menarik Ustaz. Fenomena yang kita hadapi di masyarakat saat ini tuh di tengah arus global ataupun ekonomi yang tidak menentu, mungkin banyak di antara kita yang mengalami kekhawatiran kehilangan banyak hal. Mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan jabatan, ataupun kehilangan mata pencaharian lah. Ini kan fenomena yang sangat bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran itu sendiri, kita akan diuji dengan rasa khawatir, kemudian takut kekurangan harta dan sebagainya. Ini bagaimana cara kita kemudian menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran tersebut, Ustaz? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan. Kepengen supaya hidup tanpa tantangan, tanpa ujian, yang berhenti hidup. Sebab dunia ini justru diisi oleh Allah dengan pilihan-pilihan tantangan, ujian, cobaan, dan kita dituntut untuk pada saat yang sama kita kualitaskan keimanan kita wujudkan ketergantungan yang kuat kepada Allah, kita perdalam rasa cinta yang kuat kepada Allah. Maka pada saat itu hadirnya tantangan itu kita konversi menjadi, inilah cara terbaik dari Allah untuk diriku, untuk keluargaku, supaya aku makin matang, aku makin dewasa, aku makin mudah meraih kehidupan. Bahkan kadang-kadang ketika kita mengatakan ini kayaknya Allah nggak bisa, Allah nggak berbuat adil sama saya, keputusan Allah ini keliru kayaknya nih. Itu padahal Allah mengatakan famal insanu idza mabtalahu, ketika ada manusia diberi ujian oleh Allah, diberi kenikmatan, diberi kemuliaan, fayaqulu rabbi akraman, dia kemudian berkomentar, Tuhanku telah memuliakan aku, padahal belum tentu. Ini banyak harta itu belum tentu sebagai bagian dari isyarat Allah si cinta sama kita, belum tentu. Tapi kita GR, Tuhanku telah memuliakan aku nih. Itu, maka dibutuhkan radar hati yang kuat. Sebaliknya, faqadara alaihi rizqahu, dikurangi, dibatasi, kepengen motor, tahu-tahu dapat sepeda saja, kepengen punya mobil tapi gaji hanya UMR. Kalau seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah Tuhan ada yang kemudian mengatakan fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku telah menghina aku, padahal aku kepengen ini, aku kepengen itu. Dibutuhkan radar hati Ustadz untuk memotret ini sebagai ujian, atau ini sebagai teguran, atau malah menjadi azab buat kita. Yang penting upgrade hati terus supaya bergantungnya hanya kepada Allah. Ketika misalnya apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan tidak terjangkau atau tidak diberikan oleh Allah, bukan berarti Allah zalim sama kita. Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang Allah ingin berikan kepada kita, yang kadang-kadang tuh hikmahnya baru datang 2 minggu kemudian, baru kemudian sujud syukur di situ, padahal kejadian setengah minggu yang lalu, sujud syukurnya baru 2 minggu kemudian. Itu artinya karena kita selama ini syukurnya pakai perhitungan. Itu maka kepada Allah itu kalau bisa jangan pakai perhitungan, itu jangan pakai
kalkulasi matematis keduniaan, harus pakai matematis keakhiratan. Itu kurang apa ketika Rasul mengatakan, ketika kamu sedekah, bal yazdad, 3 kali Rasul kalkulasi, dia bertambah. Keluarkan sedekah 300.000, duit 1 juta, berkurang Pak Ustaz. Enggak, kata Nabi, bal yazdad, supaya kitanya yakin dengan statement Nabi, dipilangi oleh Nabi sampai 3 kali. Artinya segera setelah itu, besokkah, minggu depankah, atau bulan depankah, dikasih pekerjaan yang lebih baik sendirian. Kalau dulu misalnya pekerjaan ini susah membuat kita sholat, jangan-jangan begitu dikasih pekerjaan, waktu sholat kita menjadi lebih lapang, waktu bersama keluarga kita menjadi lebih luas. Itu sehingga anak kita merasa, dulu papaku kalau kerja di tempat ini, aduh, pagi-pagi papa udah nggak ada. Begitu aku mau tidur, papa belum datang. Itu. Aku kalau punya papa ketika datang Sabtu semua minggu. Begitu dapat pekerjaan, ada hikmah besar buat keluarga. Itu. Akhirnya apa? Suami ke istri makin, orang tua ke anak makin dekat. Dan itu kunci rumah tangga yang ngumpulnya bukan saja di dunia tuh, sampai di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi nggak boleh kita hanya melihat hikmah taktis jangka pendek di dunianya saja, tapi juga ada hikmah taktis dan strategis jangka panjang. Ada yang kita raih setelah itu dan kita pupuk di sini. Kalau kita melapangkan hati kita, terima dengan lapang dada. Itu. Masya Allah, sangat luar biasa. Kemudian bagaimana cara menanggapi biasanya tuh fenomena yang terjadi, kita itu kalau untuk pekerjaan kita tuh seolah-olah prioritas sekali, tapi ketika untuk Allah Subhanahu wa taala hanya sisanya saja, seolah-olah kan seperti itu. Ini bagaimana kemudian merubah paradigma agar kita benar-benar mampu memprioritaskan Allah dalam segala hal, betul Ustaz? Iya. Karena ada yang bertanya, Pak Ustadz, kalau cinta dalam kalbu dibagi-bagi kepada istri sekian persen, kepada suami sekian persen, kepada orang tua sekian persen, kepada anak sekian persen. Sementara cinta tidak bisa dibagi-bagi. Cinta tidak bisa diukur, karena ukurannya, variabelnya sangat banyak. Ukurannya kualitatif, bukan ukuran kuantitatif. Kalau meja ini, asal ada meteran, lebarnya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa, kita langsung tahu hasilnya. Itu karena variabelnya cuma satu. Tapi kalau cinta, luar biasa. Ketika seseorang mengatakan, dia baik, datang lagi, kebetulan dia lagi benci karena baru saja kemarin dia ingkar janji, enggak baik, karena variabelnya banyak. Itu sebabnya dia tidak bisa dikalkulasi, nggak bisa dibatasi. Itu maka yang mungkin adalah cinta kepada Allah 100% saja, tidak usah tanggung-tanggung. Kepada Allah berapa 100%. Kalau kualitas yang pertama, kalau kafling cinta, nanti giliran cinta kepada Allah sisa-sisa cinta. Akhirnya udah kehabisan energi. Mau sholat maghrib aja udah ngantuk, apalagi isya udah males itu. Apalagi subuh nanti dibangunin lama banget, jam 5:30 baru bangun. Allah dikasih sisa-sisanya. Itu istilah saya itu, Allah dikasih tulang belulangnya, daging-dagingnya kita makan. Itu maka cinta kepada Allah 100% saja. Sehingga dengan begitu kita punya persepsi, ternyata Allah lebih penting dan terpenting di atas segala-galanya, di atas keluargaku, di atas pekerjaanku, di atas karirku, di atas semuanya, harta benda kekayaan semuanya di bawah. Nggak boleh terkalahkan oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi nanti kita cinta, seorang suami cinta kepada istri, gunakan cinta kepada Allah yang 100% itu, sehingga cinta kepada istrinya
karena Allah. Strategi ini yang nggak pernah kita lakukan. Itu yang membuat hati kita suka mengembara kemana-mana dalam sholat. Karena kita hadir kepada Allah dengan sisa-sisa saja. Sisa waktu, sisa perhatian, semuanya sisanya. Itu. Nah, termasuk kita terjebak. Karena apa? Ini kerjaan mendatangkan uang. Uang adalah segalanya. Begitu pekerjaan itu selesai, entah itu lewat proses normal sampai pensiun, atau tahu-tahu ada kebijakan tertentu, maka pada saat itu kita nggak kuat menghadapi kenyataan. Karena hati kita sudah memaut kepada pekerjaan itu adalah segala-galanya. Duit itu segala-galanya, bukan Allah segala-galanya. Padahal yang ngasih duit, yang memberi pekerjaan, yang punya karir, yang membuat kita punya karir yang luar biasa, itu Allah. Semuanya yang memberikan itu Allah. Hilang orientasi itu. Maka kita menjadi materialis konsumtif. Kita menjadi hedonis, punya sesuatu, punya gaji yang tetangga beda. Jadi hedonis kita. Pamer-pamer, yaitu pamer-pamer. Bahwa ganti mobil itu anugerah, iya. Tapi kalau ganti mobil dalam rangka mempertengkar status sosial, ini jadi lain. Itu jadi lain. Itu sementara Allah kepengen, jangan. Apa yang kamu miliki itu harus dibawa untuk syukur kepada Allah, jangan menjadi kufur. Itu. Maka mobil yang diganti lebih kencengnya ke Istiqlal daripada ke Ancol. Jangan lebih kenceng ke Ancol atau ke puncak daripada ke Istiqlal. Masya Allah. Itu. Masya Allah. Mentang-mentang ganti mobil, alunan suara azan dianggap biasa aja. Akhirnya nggak butuh lagi sholat. Seperti itu. Sayang sekali. Masya Allah, sangat luar biasa Ustadz. Jadi dapat kita simpulkan bahwa apapun pekerjaan itu jangan sampai kemudian mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah mengukur kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu dari pemberiannya. Karena terkadang Allah itu datang kasih sayangnya itu lewat apa yang Ia hilangkan dari kita. Jadi Allah ingin kita dekat, Allah ingin kita itu lebih perhatian lagi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dan satu hal, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Ini kayaknya lebih, Masya Allah. Jadi jangan sampai kita salah bergantung. Kalau masalah hanya mengatur dunia yang sedemikian rupa saja Allah mampu, apalagi cuma mengatur hidupmu. Mengubah siang menjadi malam saja Allah mudah, apalagi hanya mengubah nasibmu. Jangan sampai salah bergantung. Dan apapun yang dari Allah itu yang terbaik. Ma qadarullah khair. Masya Allah, mudah-mudahan sharing kita hari ini senantiasa bermanfaat dan tetap pantengin terus di program acara sharing dengan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Margaret Thatcher itu mengatakan watch your thought for they become your words. Jadi perhatikan tuh isi pikiranmu, karena pikiranmu itu akan terlihat di kualitas ucapan. Penguatan kompetensi dai. Masya Allah. Jadi sebenarnya dai ini diutus dari ormasnya masing-masing, gitu kan, untuk mewakili ormas tersebut dalam rangka penguatan nasionalisme. Pada saat dia sudah dewasa, dia dewasa dalam tutur kata, dewasa dalam pengalaman, dia dewasa dalam ilmu, dewasa dalam keikhlasan. Ketika kita puasa itu ketakwaannya semakin meningkat. Orang sekali dikabulkan, 2 kali dikabulkan, 3 kali ditendang. Tapi kalau minta kepada Allah, semakin sering minta, Allah semakin suka. Ya, gitu ya.